Halo sahabat super, selamat datang di program Masyarakat Bertanya, Guru Dana Menjawab. Nah, pagi ini di bulan Ramadan, kita akan berbincang dan menjawab beberapa pertanyaan yang sering ditanyakan terkait dengan pariwisata. Yuk, kita akan mulai ya. Ya, ini datang dari siapa ini? Datang dari Aziza. Oke. Bisa kasih contoh konten mata kuliah tertentu enggak? Kalau Kalau kuliah di jurusan pariwisata. Sebentar, bisa kasih contoh konten mata kuliah tertentu. Oh, oke, oke. Ya. Kayaknya tadi itu saya sudah singgung ya. Misalkan kalau belajar tentang sosial media marketing misalkan gitu ya. Nah, jadi yang dibahas di sana itu tentang bagaimana sosial media itu dipergunakan sebagai medium untuk mempromosikan barang dan jasa. Nah, yang dibahas di sana itu mulai dari pengembangan ICT misalkan. Nah, pengembangan ICT itu adalah Information Communication and Technology, jadi ICT gitu ya. Bagaimana perkembangannya gitu ya. Ya mulai dari awal tentu sampai akhir-akhir ini gitu ya. Kemudian jenis-jenis media sosial yang dipergunakan, kemudian bagaimana menentukan pasar gitu ya. Kemudian media apa saja yang efektif untuk diterapkan kalau berbicara tentang produk tertentu ya. Kemudian apalagi, nah jadi mendesain jenis paket apa yang harus dikasih ke publik sehingga nanti dapat memenangkan pasar dan banyak lagi yang lainnya gitu ya. Nah jadi itu salah satu konten materi yang dibahas kalau berbicara tentang social media marketing gitu ya. Nah, saya kasih contoh lagi satu. Nah, bagaimana misalkan dengan dengan ekowisata. Nah, kalau ekowisata itu berbicara dia tentang lingkungan, bagaimana masyarakat ya, pemerintah dan pengelola itu bekerja sama itu ya untuk memberikan penyadaran kepada masyarakat bahwa menjaga lingkungan itu juga sangat penting di samping mengakomodir kebutuhan wisatawan gitu ya. Nah, kemudian untuk sumber daya manusianya bagaimana itu juga dibahas dalam ekowisata. Nah, di ekowisata juga orang berbicara tentang dampak dari pariwisata massal, kemudian apa solusinya. Nah, itu salah satu bagian atau konten yang juga dibahas dalam ekowisata. Nah, jadi saya sudah sebutkan dua contoh ya, Aziza, semoga bisa membantu. Oke, kita lanjut. Nah, ini datang dari Muhammad Ilyas. Oke, halo Muhammad Ilyas. Ini kayaknya master dari Lenet ya. Oke, apa kabar? Semoga baik-baik saja ya. Mengapa belajar pariwisata itu penting? Nah, kalau ini yang ditanyakan, kayaknya bisa bervariasi jawabannya ini teman-teman ya. Bapak Ibu sekalian, ini tidak menjadi jawaban yang fix. Mengapa belajar pariwisata itu pentingnya tergantung dari motivasi. Ya. Nah, pertama, kalau kita melihat memang sekarang pariwisata itu kan industri itu jadi bisnis banget gitu ya. Nah, jadi kan stigma orang yang banyak kita temukan di masyarakat bahwa kuliah itu yang selalu dicari-cari itu adalah kepingin jadi ASN, aparatur sipil negara, atau mungkin bahasa dulunya adalah PNS, pegawai negeri sipil ya. Nah, dan lupa mereka bahwa ada pekerjaan-pekerjaan lain di luar dari ASN itu yang menurut hemat pikir saya dan banyak orang itu lebih menguntungkan. Misalkan, mengapa harus belajar pariwisata? Misalkan kalau saya, karena saya itu kepingin menjadi pengusaha di bidang pariwisata. Nah, dengan saya menjadi pengusaha, maka saya itu lebih bebas untuk berpikir, kemudian bebas untuk nyari relasi, kemudian bebas untuk menentukan nasib saya sendiri, ya, bisa membaca peluang dan sebagainya. Dan kata orang sih kalau kita jadi jadi pengusaha, kan kita yang harus atur diri kita ya. Kita yang harus mengatur motivasi kita, kita yang harus mengatur mood kita yang harus mengatur rencana kegiatan kita gitu ya. Nah, jadi kita itu tidak terkekang, jadi fleksibel sekali kapanpun kita mau bekerja dan berpikir. Nah, tetapi kalau kita jadi pekerja,
Jadi pekerja itu ya agak susah ya, kita diatur, kemudian ruang lingkup kita untuk berinovasi dan berkreasi itu memang terbatas, gitu ya. Ya tidak fleksibel, ya harus mengikuti misalkan SOP yang ketat dan sebagainya. Gitu ya. Nah, jadi belajar pariwisata itu penting, apalagi sekarang ya, dari banyak ilmuwan mengatakan bahwa industri pariwisata merupakan the fastest growing industry in the world. Nah, jadi merupakan industri yang berkembang sangat pesat di dunia. Apalagi dalam konteks negara-negara berkembang, pariwisata itu selalu memang menjadi bagian dari solusi untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. Gitu ya, karena tentu membuka banyak lapangan pekerjaan. Ya, kemudian dengan terserapnya tenaga kerja, otomatis nanti akan berdampak ke pengurangan angka pengangguran. Nah, jadi mengapa belajar pariwisata itu penting? Sekali lagi ya, dengan peluang itu bisa kita isi gitu ya sebaik mungkin. Dan ayo daerah kita NTB khususnya itu kan sudah masuk menjadi menjadi prioritas nasional untuk pariwisatanya dikembangkan. Nah, sehingga nanti peluang-peluang untuk meningkatkan taraf hidup itu bisa terakomodir dengan baik. Gitu ya. Oke. Kemudian ini mungkin pertanyaan terakhir yang harus Guru Dana jawab terkait dengan pertanyaan teman-teman tentang pariwisata. Apakah jurusan pariwisata ada penulisannya? Apa maksudnya ini? Apakah jurusan pariwisata ada penulisannya? Oke. Maksudnya mungkin apakah ada mata kuliah yang memang concern berbicara tentang penulisan. Nah, oke, jadi ada ya. Seperti yang tadi misalkan di di jurnalistik kepariwisataan, kemudian di seminar proposal itu ya. Jadi memang teman-teman itu akan menulis ya, menulis hal-hal yang ilmiah terkait dengan kepariwisataan. Nah, ada hal yang saya mau sampaikan juga ini Bapak Ibu sekalian dan teman-teman yang lagi menyaksikan channel Guru Dana ini. Nah, orang banyak menganggap bahwa jurusan pariwisata itu adalah koneksinya itu atau afiliasinya itu tentang hotel. Tidak, Bapak Ibu ya. Nah, jadi hotel itu memang bagian yang juga dipelajari dari pariwisata. Nah, ada juga yang berbicara tentang manajemen, berbicara tentang destinasi, ya, berbicara juga tentang pengusaha, ya, pemasarannya, dan banyak, dan juga penulisan. Ingat, di pariwisata kalau kita lihat itu kan banyak, kalau orang menjadi konsultan pariwisata itu sudah tidak asing lagi ya. Oke, kemudian kalau jadi pengusaha pariwisata juga dengan membuka banyak penginapan ya. Oke, baik itu guest house kah bentuknya, homestay kah bentuknya, hotel ya, dan sebagainya. Nah, itu wajar. Nah, tetapi orang yang concern untuk menulis di bidang pariwisataan ini masih langka. Nah, jadi Bapak Ibu, teman-teman sekalian, kalau ingin misalkan mau mengambil pariwisata dan concernnya mau menulis, misalkan ingin jadi peneliti atau akademisi pariwisata, bisa. Karena di Universitas Hamzah Wadi itu jurusan pariwisata S1-nya menyediakan luaran itu. Nah, jadi jangan khawatir ya. Bapak Ibu yang sudah saya jawab pertanyaan terkait dengan pariwisata. Semoga ini bisa membantu Bapak Ibu dan informasi ini dapat menjadi konsumsi yang bermanfaat untuk Bapak Ibu sekalian. Kalau Bapak Ibu menganggap channel ini bermanfaat, jangan lupa sama-sama kita saling bantu untuk menekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya. Dan satu lagi yang paling tidak bisa dilupakan adalah jangan lupa untuk berbagi ke teman yang lain. Siapa tahu teman-temannya lagi membutuhkan. Saya Guru Dana pamit undur di kesempatan hari ini. Kita akan ketemu di pertemuan lainnya di acara yang sama. Masyarakat bertanya, Guru Dana menjawab. Salam.